Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Kalian sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya kalau sehat. Hari ini sangat luar biasa untuk kita semua. Pada hari ini kita melaksanakan satu kegiatan yang begitu sangat luar biasa. Terutama nanti ada materi yang insya Allah akan disampaikan dan menjadi salah satu bagian pengetahuan yang luar biasa, terutama bagi kalian untuk mengetahui sejauh mana gaya belajar kalian, hasil dari gaya belajar kalian. Nah, yang kedua, tentu kalian nanti akan melihat dan juga mengenal sejauh mana minat dan karir kalian ke depan setelah mengetahui materi yang insya Allah akan nanti kita bahas bersama. Masuki ke materi pertama, kalian ingin memberikan pretest dulu. Silakan kalian buka link yang sudah di-share di grup ya. Silakan boleh dibuka semuanya. Sudah kebuka semuanya? Oke, kalau sudah kebuka nanti ada hasilnya. Oke ya. Baik anak-anak, setelah tadi kalian sudah melakukan pretest, nah kita akan memasuki materi yang akan kita bahas, yaitu tentang apa semuanya bisa baca? Kenali potensi. Nah, kenali Potensi. Jadi potensi apa sih yang ada pada diri kalian semua itu? Apakah kalian sudah mengetahuinya atau tidak? Kira-kira sudah tahu nggak potensi kalian itu seperti apa? Nah, disinilah kita akan belajar bagaimana cara kita itu mengenali potensi diri kita sendiri. Supaya kita lebih tidak tegang, ya, silakan ada sedikit permainan yang tentu menurunkan tensi ketegangan kita ketika nanti kita akan memasuki materi mengenali potensi diri kita semua. Bisa berdiri semuanya? Nah, silakan. Kalau bisa, yang ini silakan diskusi. Terus ke depan. Ini sebelah sini itu juga masuk. Baik, anak-anak, setelah kalian nanti ke depan berdiri seperti ini, nanti ada instruksi ya. Kalau misalkan nanti kira-kira sesuai dengan apa yang disesuaikan dengan pengalaman kalian itu, ya. Jadi silakan kalau misalkan nanti ada statement yang dibacakan, ketika sesuai boleh maju ke depan. Kalau sudah selesai boleh balik lagi. Tapi bagi yang tidak sesuai cukup diam di tempatnya. Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai ya.
setelah tadi kita sedikit ada permainan yang sudah kita laksanakan, dan itu tentunya nanti menggambarkan nanti potensi-potensi apa yang ada pada diri kalian semua. Nah, untuk lebih memastikan, silakan kalian buka HP-nya untuk membuka, ya, untuk mengetahui tes gaya belajar kalian itu seperti apa. Silakan buka linknya, link Aku Pintar. Silakan kalian dibuka. Kalaupun misalkan nanti pas dibuka kalian harus menunggu, nggak apa-apa, silakan. Tapi ada yang otomatis langsung terbuka. Nanti kalau sudah selesai, silakan kalian nanti catat hasilnya atau boleh di screenshot. Nanti hasilnya yang lebih dominan dari gaya belajar yang ada pada diri kalian itu, kira-kira yang munculnya itu, yang lebih dominannya itu di mana? Apakah visual, apakah auditory, atau kinestetik? Nah, itu nanti ada hasilnya. Tetapi ketika kalian nanti mengisi soal, ya, tes gaya belajar itu di Aku Pintar, akun Aku Pintar, itu kalian harus menjawab dengan sejujur-jujurnya. Jadi tidak boleh asal-asalan, supaya nanti hasilnya juga akan muncul. Nanti yang lebih dominan kalian itu gaya belajarnya lebih mengarah kemana? Dari gaya belajar kinestetik, visual, kemudian auditory. Bisa dipahami? Oke, silakan dibuka. Dari ketiga gaya belajar yang muncul, tentu itu kalian tadi sudah ada hasilnya, ya. Apakah yang muncul itu auditory, visual, atau kinestetik? Kita lihat. Kalau gaya belajar visual atau visual learner itu lebih mudah mengingatkan informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Kemudian senang membaca dan mencatat. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, bitmap, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Kemudian saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Itu gaya belajar visual. Kemudian yang kedua, ya, atau kinestetik learner. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Suka praktik, eksperimen, atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Itu tadi, kira-kira ada yang mau menyampaikan nggak? Kira-kira setelah tadi membuka link untuk tes gaya belajar itu, yang lebih dominan muncul di kalian itu gaya belajarnya seperti apa? Dan berapa nilai persentasinya hasil dari tes tadi? Kira-kira ada yang berani nggak menyampaikan? Ya, silakan. Gaya visual aku tuh, gaya belajar aku tuh visual sama auditori. Persentasenya tuh lebih banyak auditori. Persentasenya itu 40%, sedangkan visualnya 33%. Dan kinestetiknya itu kalau nggak salah 32% atau 23%. Oh, berarti 3 gaya belajar itu ada pada diri Malika? Dua. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Siap? Baik, selanjutnya, kalau tadi kita sudah membuka link tes gaya belajar, sekarang ada tes lagi supaya lebih mengenali potensi diri kita itu, terutama berkaitan dengan karir masa depan. Ada yang namanya teori Riasek. Ini adalah salah satu teori yang paling terkenal dan pemilihan karir dan bimbingan konseling. Teori ini begitu sangat luar biasa, ya. Jadi menunjukkan bahwa setiap orang itu, bahwa kecerdasannya itu yang muncul pada setiap orang itu tidak hanya terbatas satu kecerdasan. Tetapi di sini menurut teori Riasek ini, bahwa seseorang ini memiliki beraneka ragam kecerdasan. Oke, kira-kira dipahami nggak teori Riasek ini? Jadi bahwa setiap orang itu tidak hanya memiliki satu kecerdasan, tetapi memiliki beraneka ragam kecerdasan. Nanti yang lebih dominan dari teori ini, yang lebih muncul kecerdasannya itu lebih
ke arah mana. Nah, di sini akan lebih mendeskripsikan, menggambarkan bahwa minat dan karir kalian itu ke depan itu akan seperti apa. Oke, bisa dipahami? R-nya itu adalah realistik. Ini salah satu potensi karir masa depan kalian itu kalau yang muncul itu suka bekerja dengan benda, mesin atau kegiatan fisik, seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan juga teknik. Profesi yang muncul itu mekanik, tukang listrik, teknisi, atau polisi atau petani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada investigatif. Ya, individu yang tertarik pada pemecahan masalah, riset, aktivitas yang membutuhkan pemikiran, analitis, dan penelitian. Contohnya ilmuwan, dokter, ya, analisis data, insinyur, peneliti, atau psikolog. Itu ya, jadi meneliti kejiwaan seseorang. Kemudian yang ketiga ada artistik atau kreatif imajinatif. Individu yang tertarik pada ekspresi kreatif seperti apa? Seni, musik, atau desain. Yang tadi kayaknya yang suka nyanyi-nyanyi ya kayak gitu, arah-arahnya artistik seperti ini. Kemudian yang keempat ada sosial. Sosial itu individu yang suka berinteraksi dengan orang lain, membantu, mendidik, melayani orang. Profesinya guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Kemudian yang kelima ada enterprising, pemimpin atau persuasif. Individu yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan. Salah satu contoh profesinya pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara. Dan yang terakhir adalah konvensional, terstruktur. Individu yang cenderung tertarik pada pekerjaan yang terstruktur. Profesinya akuntan, seorang administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas arsip. Nah, itulah salah satu teori yang dikembangkan oleh teori riset ini. Jadi untuk mengenal bagaimana minat dan karir kalian itu ke depan itu seperti apa. Nah, ini sudah bisa dipetakan melalui teori riset ini. Jadi kalau misalkan tadi kalian sudah mengenal tes gaya belajarnya secara visual, kinestetik, auditori. Nah, lebih dikuatkan lagi di sini ada teori riset. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan. Kalau yang punya cita-cita jadi tukang insinyur, kalau misalkan mau jadi desainer, desain grafis, atau penulis, dokter, atau psikolog dan lain sebagainya, itu sudah terangkum dalam teori riset. Kira-kira dipahami atau enggak? Baik anak-anakku yang hebat, setelah kalian tadi begitu sangat luar biasa mengikuti kegiatan kita pada hari ini, mengenali potensi diri kita, kecerdasan kita, kemudian teori riset juga untuk mengenal nanti karir dan minat kita ke depan itu seperti apa. Nah, barusan sudah kalian menuliskan dari berbagai macam rencana karir kalian hari ini ke depan itu akan seperti apa. Nah, setelah kalian mencatat, karena kalian sudah mengetahui sejauh mana apa yang paling dominan kecerdasan kalian, karir kalian ke depan itu seperti apa yang kalian tuliskan, semoga itu menjadi doa buat kalian bahwa apa yang kalian cita-citakan itu hari ini ke depan itu dapat terwujud. Amin. Oke, itu saja yang Pak Dian sampaikan. Semoga materi yang Pak Dian sampaikan dari awal sampai selesai
itu semuanya bermanfaat buat kalian dan kalian mempunyai gambaran karir ke depan itu seperti apa. Oke, untuk penutup kita tepuk hebat semuanya ya. Siap, tepuk hebat.